Oke, selamat datang kembali di Jebret John, salah satu media yang kalian bisa dengarkan, kalian tonton, ocehan-ocehan kita. Manfaatnya pasti ada, tapi hiburan juga tidak kalah menarik. Dan yang jelas ketegangan-ketegangan kalimat per kalimat selalu ada di mulut-mulut kita. Dan ini kalau bukan kecintaan kita pada olahraga, kecintaan kita pada kalian semua Jebret John, kita tidak mungkin melakukan ini. Karena dari pagi kita berdua sibuk dengan kerjaan kita masing-masing. Dan sekarang di saat kita taping ini jam berapa, Nu? Ini jam 11. 11 enggak, Nu? 11.54. Wah, jam 12 Ini kurang. jam 12 kurang dan gue bikin teman-teman lembur. Jadi gue harus ada apresiasi nanti buat mereka yang datang di hari Sabtu malam di acara kami di Jebret Media. Ntar akan ada Mantap. apresiasi buat mereka, baik berupa angpau maupun berupa barang kita akan kasih pokoknya. Dan Ibnu juga hari ini bisa tapping seperti ini karena dia besok akan ke Makassar jam Makassar. Jam sore. 9 pagi 9 pagi dan sekarang masih jam 12 malam dia mau main motor. Jadi demi lulus semua nih, ini John. demi lu semua karena kita senang dengan konten ini dan kita senang untuk mencari sponsor. Ya. Ya kan? Nah, ini sebenarnya kita tadi tapping satu episode tapi jadi dua karena kita panjang banget tentang Hari Olahraga Nasional yang banget. kalian sudah dengerin atau nanti kita switch. Tapi yang jelas ini kita lagi ada cerita tentang kok pemain-pemain yang bisa dibilang terkenal, pemain yang udah pernah di liga paling atas mainnya masih kasar gitu. Nah, gue sih nggak lebih pengen komenin itu karena semua orang udah banyak yang komen. Tapi kalau pengalaman kita sendiri yang suka olahraga, ada nggak sih orang-orang yang kayak begitu gitu loh kelakuannya? Jadi emang kayak kalau dari sisi pemain bola yang emang amatir, emang banyak figur-figur kayak gitu di klub. Nih handphone gua, lu ngaca deh. Maksudnya gue Enggak tapi Lu palen ya. Kalau ngomongin kasar. Enggak lah, Enggak, gue gak pernah nyikat orang dengan si tendangan ke muka kan gak pernah. Memang nggak pernah, tapi ke minimal ke perut. Kemana lagi? Ulu hati, ampela, ya kan, empedu. Oke, kalau ngomongin itu sih gila. Gua nggak tahu kenapa. Emang sebenarnya malas sudah banyak yang ngomongin, lu Iya bilang. kan makanya. Ini kan kita cerita yang kita tahu. Gitu. Pasti lu cari aja lah media lain yang kalau lu mau ngebahas dari sisi pelanggaran, terus juga hukuman apa yang paling pantas, terus komdis. Rame di tempat lu gitu juga ya? Menurut Iya. lu hukumannya Apa lagi gue bilang, udahlah. Itu lu cari aja di media lain. Mungkin di Coach Justin lu ada juga kayak gitu. Enggak ada. Udah nggak ada? Enggak ke situ kayak enggak tahu deh gue. Dia nggak ke situ Di ya? itu ada di Garuda Revolution ada. Oh, ada ya? Soalnya kan dia CEO. Oh iya benar. Kalau dia kan memang harus lengkap informasi tentang dunia olahraganya Bukan. Indonesia. Sekarang dia conflict of interest. Oh iya benar. Satu sisi dia ada di dalam, satu sisi dia sebagai media. Tapi oke lah dia Oke lah. mencoba untuk oke lah. Tapi itu dia salah satu menurut gue ya platform yang cukup sukses, ya kan? Tapi kan satu di take down. Kenapa? Sekarang Garuda Second Revolution. Why? Apa sih dia ada ngepost yang sensitif terus Wah, gue udah lama. di report orang. Iya. Ya akhirnya di take down. Oh, dilaporin ya? Iya. Waduh, itu dia. Artinya lu dalam bermain media sosial tuh ada aturan mainnya juga. Iya kan? Nggak bisa lu serta-merta. Lu mau nyari rating, lu mau nyari engagement, lu mau Nggak, cari reach. dia sering nge-take down akun orang sama ini. Jadi banyak. Jadi mungkin banyak yang Ya. juga dendam lah. Iya. Tapi oke lah komandan oke lah. Oke lah. Nah tapi tadi ngomongin yang tadi Nu. Figur-figur pemain yang Kalau kita inget ya, kalau ini Gini, figur orang pemain kita- luar yang keras. Ya. Yang gue inget. Bener. Roy Keane. Oke. Keras. Ya Ya. Terus siapa lagi? Gattuso. benar. Ya. Gaprak-gaprakin. Benar. Kasih pressing, tekanan mental, ya kan? Kasih boleh. Oh boleh. Ini juga keras nih. Gattuso. Gattuso. Kalau Ada- menurut lu siapa lagi? Dan Menurut lu? yang Yang keras, ya. Pemain luar. Pemain luar yang keras. Edmundo. Anjir, Edmundo. Ya benar. The Animal kan? The Animal. The Animal. Tapi aneh sih Edmundo. Cantona dulu. Edmundo anehnya dia sama Cantona tuh pemain depan padahal. Iya. Biasanya kan yang kasar. Pemain belakang. Kalau enggak Tengah back. bertahan, Bertahan. Harusnya. Siapa lagi ya? Ger. Wah dia lagi dengerin enak-enakan dengerin. Iya. Apa Pemain-pemain lagi? kasar Nggak kepikiran atau gua. keras itu. Ini. Fierkowood. PP. Bener-bener. PP tuh. gila. Itu ngeselin. Ya, tapi Ramos juga. Ramos, tapi gue ngelihat lebih kasar PP.
Iya sih itu. Kalau Ramos masih ada tekniknya atau apa namanya? Pepe tuh gila men, tapi sampai sekarang masih main di Piala Eropa. Iya hebat ya. Hebat loh itu pemain. Lu lihat di YouTube-nya dah Pepe dah. Dia tahu sebenarnya konsekuensinya apa gitu. Nandangin orang. Tapi terus dia jago bohong juga. Nah iya benar. Tapi kalau ngomongin yang ya pertama gini deh, ya pesan dari kita buat pemain yang melakukan tindakan seperti itu, ya. Nggak pantas ada di lapangan. Ya kan? Karena esensinya bermain bola itu ya 90 menit lu adu strategi, adu teknik, adu jurus. Bukan jurus tendangan, tapi jurus bermain, kepintaran untuk mengolah si kulit bundar, ya, mengupas pertahanan lawan atau membentuk pertahanan sendiri supaya penyerang lawan tidak masuk. Intinya tuh cuma sebegitu doang main bola, ya kan? Bukan berarti lu mau neken lawan, mau neken psikologi lawan dengan cara bermain kasar seperti itu. Tapi mungkin karena ya gini, gue yang kaget dengan yang baru terjadi. Kalau si yang kedua ya, kalau Zulham kan memang kita juga sering lihat dia emosional. Zulham. Yang gua nggak sangka tuh Saiful sih, karena Saiful. Indra Cahya. Biasanya dia tuh zaman dulu di Arema terus di mana tuh lebih kalem, makanya gua heran juga dia bisa gitu. Nah, tapi sekali lagi kita bukan mau ngomongin itu, tapi maksud gua gini loh, kalau yang lu bilang tadi, memang dalam figur tim tuh ada yang bisa dikenal untuk kalem segala, ada yang gua kenal kan lu nggak pernah mau cari ribut, lu bawaannya fun. Lu nggak kenal gue dulu waktu pas awal tengah-tengah lah. Sempet gue terbawa arus. Gue nggak tahu. Yang dulu yang Agum Gumelar Cup, iya. Sempet di situ ketika ada tim kita dikasarin atau di tackle dengan keras, ya terpancing untuk itu juga. Iya, untuk mengeluarkan emosi ke lawan. Bukan ke teman lo kan? Bukan, enggak lah, masa ke teman. Enggak saat itu. Tapi seiring berjalannya waktu, gua nggak tahu kenapa sekarang gua pengen main bola tuh fun aja. Ya, sehatnya dapat, ketawanya dapat. Lu kalau mau teriak, ya maksudnya just for fun gitu loh. Cuma kayak temen doang. Bukan berarti lu masukin ke dalam hati sampai lu akhirnya gua nggak mau main lagi, jadi trauma. Oke, sekarang gini. Kita paksain diri kita untuk 3 aja, Nu. 3 aja. 3 orang sebutin. 3 orang temen lo. Kita kayak itu yang di Trans tuh apa namanya? Yang urutan-urutan itu. Ini top 10. Ya yang modal paling dikit tapi uangnya banyak tuh. Yang selalu pakai VO doang. Oh ya ampun. Itulah pokoknya ya. Ya. Kita nggak usah 5. 3. Temen lo di dunia olahraga yang lo main di komunitas yang menurut lo kalau main tuh pasti kasar. Ya. Nggak cuma bola, maksud gue terserah lu dah. Ya, misalnya bisa basket atau apa gitu. Ya pasti olahraga yang pertama, olahraga itu harus kontak fisik. Ya, kalau nggak kontak fisik agak aneh. Lu ketika lu main badminton lu marah-marah berantem. Bego sih itu. Iya kan? Nggak kena ya, soalnya gimana ya? Tapi ini kalau ngomongin itu sebenarnya yang punya potensi Minion. Ya, dia nyolong. One of the, dan itu salah satu atlet yang menurut gua punya karakter entertainer. Dan sebenarnya entertainer itu caranya, loh. Caranya. Terutama Kevin ya. Betul, Kevin, salut gua. Di luar itu suka nggak suka dengan kelakuannya dibilang lebay atau apa. Lu contoh deh McGregor. Ya kan? Dia bisa mencuri perhatian dan secara tidak langsung mengangkat olahraga tersebut menjadi naik ke permukaan dan difavoritkan seluruh dunia. Ya dong, coba UFC tanpa McGregor. Coba. Nggak jadi segede seperti sekarang. Nah, itu dia. Itu. Lo maksudnya sebenar-benarnya Khalid, tapi itu semua terangkat gara-gara sosoknya McGregor. Balik lagi, sebuah film atau sebuah sinetron tanpa adanya aktor antagonis hampa. Karena Indonesia atau karena penonton itu sejatinya ingin adanya konflik.
Iya dong, lu kalau cerita nggak ada konflik nggak menarik film lu. Bungkus. Ini misalnya film dari awal sampai habis baik-baik aja hidupnya. Nggak ada konflik. Keluarga baik, terus harmonis, terus endingnya happy ending. Ya. Iklannya nggak ada. Itu proyek idealis. Bahwa hidup tuh ada yang memang bahagia terus. Iya, bahagia terus. Pak, ada kali Pak token habis gitu, terus berantem sama istri dikit-dikit. Kalau nggak minjem. Makanya Rifki kan laku. Oh iya. Suara hati istri. Oh, suara hati istri. Nah. Karena itu kan ada konflik. Itu bukan ada konflik, emang konfliknya jadi main. Dan sekarang sampai ada podcast ya. Ada podcast yang real, bener-bener istri-istri yang mau curhat. Oh. Ada suara hati istri podcast. Wah. Dia bikin nama. Kita jangan-jangan kita bikin aja nih suara hati. Ya gue ngeri istri kita. Waduh bahaya, jangan ya. Sayang Ririn, kamu kalau nanti nonton jangan. Mending ngomongin internal aja. Ya, ngomong langsung aja sama aku. Ya jangan sampai gue. Ya jangan. Enggak lah Ririn enggak. Bahaya itu bahaya. Di antara tiga itu satu pasti gue, tapi maksudnya coba lu ceritain dong, apa yang lu inget ketika si ini melakukan apa? Udah pasti temen gue, sahabat gue, Vicky Nitinegoro. Oke. Itu gue kalau mau taruh di top list iya, top one-nya iya. Kenapa dia? Karena gue yakin dia punya jiwa kompetitif yang besar. Vicky nih. Vicky, jiwa ingin menang sebagai juara dalam sebuah pertandingan itu gede. Dan terlihat banget kalau main ngotot. Itu Vicky. Ya gue gak bisa nyalahin atau gue gak bisa bego-begoin juga gitu loh. Tapi gue pernah waktu itu ngajak dia main tarkam di dekat rumah gue. Di Liga Kostrad. Kostrad tuh ada tahu lo ya kan? Ya, yang kalau Liga tarkamnya tuh ditutupin pakai spanduk-spanduk pecel lele. Ya. Nah di situ gue main. Ini ada jauh jaraknya Len. Jauh gitu loh. Gak ngancem gawang. Masih jauh, di tackle sama dia pas begitu lawan masuk kotak penalti. Ya hadiah penalti lah. Padahal maksud gue lu bayangin aja bisa. Ya tapi balik lagi tuh udah resiko. Gue tahu karakter dia seperti apa. Tapi gue tuh kayak dalam hati gini, VO nih. Diambil nih sama dia, diambil nih. Bener kan? Mati loh gue, mati. Tapi artinya memang pelanggaran normal dong, yang memang jadi foul. Enggak. Pelanggaran yang bisa bikin ribut ya? Iya sebenarnya karena gini, dia sebagai defender saat itu ya wajar lah mempertahankan pertahanannya atau area permainannya sekuat itu. Dia pengen nunjukin juga. Ya tapi harus pinter juga lah, iya kan? Ya memang balik lagi gue udah kenal dia, cara mainnya dia seperti itu gitu. Pernah juga waktu dulu ada kejuaraan kayak basket tuh 3-on-3 yang di kerangkeng. Jadi bukan bola nih? Bola, tapi yang di kerangkeng. Tahu nggak lo dulu? Tahu. Nah, jadi nggak ada outnya. Betul. Itu main di Surabaya. Main di Surabaya, kita lagi sebenarnya leading permainan, skor sama, imbang 1-1. Gue saat itu jadi kiper. SFC? Belum, bukan SFC. Itu dibentuk sama Pak Mirwannya Mola. Oh. Ya, ada Rifki, ada Gading, ada gua, ada Rocky Putirai. Terus sama siapa ya? Luciano apa siapa gitu pemain luar. Luciano Leandro. Bisa ya kalau nggak salah dia. Main tuh dibentukin satu tim, main enak, wah keras memang permainannya. Ingat ya keras, bukan kasar. Pak, tiba-tiba wasit nggak lihat, ini lagi main dorong-dorongan. Vicky kartu kuning, dia marah. Gua nggak ngapa-ngapain. Padahal memang lawannya saat itu yang iseng. Abis itu dia marah sama lawannya, disangka curang. Kartu merah lah dia. Kartu merah dikeluarin dia balik lagi. Panggil wasitnya, wasit. Dikirain mau ada argumen. Ternyata lu tahu mengeluarkan cairan dari mulut tiba-tiba nyampe ke muka sang wasit. Gua kaget, anjrit.
Begini ya, emang liganya keras waktu itu, kejuarannya keras. Yaitu gue ngenal sosok Vicky itu seperti itu, tapi memang ada sisi baiknya. Sisi baiknya dia itu orangnya loyal, ya kan. Selain loyal, persahabatan atau pertemanannya juga gede banget. Gue pernah waktu itu cuma nelpon sini dong sini. Gue bukannya panik, kenapa ya? Gue kayak pengen ngerjain dia aja. Tiba-tiba dia dateng, tergesak-gesak, disangka gue lagi berantem. Oke, setia kawan ya. Iya, itu tinggi banget dia. Itu Vicky. Tapi gue denger ya, tapi dia kalau sama cewek lembut banget. Nah, Lu tahu nggak? Kalau dia sama cewek, gue tuh lihat anjing. Beda banget ya Vicky di lapangan sama di grup kita yang kita kenal. iya. Ternyata ketika kalau sama cewek. Nah, itu penting. Maksud gue gini. Sikap Lu tahu kan? Lu pasti tahu ya? Tahu gua, tahu. Gue pernah anjing beda banget. Apalagi di saat dia ada ceweknya, lu deketin dia, apa aja dibeliin sama Lia. Cang, beliin dong Cang sepatu Cang. Sepatu udah sempit nih. Beliin. Loyal banget. Selama masih ada ceweknya ya. Tapi kalau gak ada ceweknya lu paling tai lu digituin. Itu kenapa lu? Ya, Cara dia sama ke cewek gitu ya? dia memang gitu. Dia kalau cewek karena gini, ya dia kan sosok anak yang besar sama ibunya. Gitu. Pasti ibunya dijaga banget dan gue juga kenal dekat banget sama ibunya. Vicky tuh kalau udah sama cewek respectnya luar biasa. Serius. Kalau dia cinta. Serius. Kalau dia cinta, dia sayang, wah dibelain tuh. Rumah tempat tinggalnya di mana disamperin. Sampai ke luar negeri, gue ingat banget dulu disamperin tuh. Ke luar negeri. Mana negaranya lupa. Sampai ngajakin gue lagi waktu itu. Wah ayo kita ini, gue udah punya visa nih, kita jalan. Tapi ceweknya dijagain apa lu tau Vicky kan? Nah, beneran dijagain? Dijagain. Bukan buat dia apain? Dia kalau udah cinta, udah deh. Ya. Jago, dia tuh jago, speaknya jago. Speaknya jago. Maksudnya dia tuh jadi figur yang berbeda dengan yang kita kenal. Ya, padahal kalau di lapangan John, ya, gila. Tuh ada lawan, jebret John, abis. Tapi emang setia kawan Vicky, oke. Tapi setia kawan. Yang kedua yang gua tahu dan gua kenal ya seorang yang ada di samping gua. Jebret. Dia lu jujur lo. Iya, gue jujur gue sih main yang gue nilai kalau Valen ini gue lihat ya lu main lu tahu gitu loh kalau mainnya nggak kejuaraan atau cuma sekedar pertandingan persahabatan, ada orang yang serius, ada orang yang jago, ada orang yang crossover terus capping terus sok tengil, juggling, abis lu, yakin gue, abis lu. Lu apalagi jugglingnya depan dia ya. Kalau enggak lu ngolongin dia, abis lu. Dikejar lu sampai di ruang ganti dikejar lu. Itu Valen. Enggak lihat itu orang tua atau anak muda enggak lihat. Bener. Ya minimal jatuh terguling-guling lah. Minimal. Tuh. Itu Valen tuh. Kenapa tuh lu? Lah gua nggak tahu kenapa, harusnya nanya. Makanya tadi gua kasih nih kaca nih. Ngaca. Kenapa gak maksud lu kenapa coba? Mbak, tapi perbedaan kasar. Tapi lu ada perbedaan. Makanya perbedaan gua kasar gua sama Vicky apa? Lu kasarnya itu agak terstruktur. Ya, agak terstruktur. Lu tahu nih pas bola datang, lu timpa. Nah, kalau Vicky tuh kadang-kadang nggak ngelihat itu. Nggak ngelihat itu. Kalau lu tuh masih agak struktur, masih ada tahu reasonnya atau tahu penyebabnya. Lah, terus lu sosok pura-pura lah 50-50 sih. Lah ada bola. Apa jangan cengeng lu. Pasti dia gitu nangis. Cengeng lu, cengeng. Ya? Iyalah, gue selalu denger lah. Cengeng lu, banci lu gitu. Banci. Galak dia kalau main. Kalau denger sih. Ya, gua gini-gini pemerhati Len. Gue pemerhati orang lu katain cengeng, udah jatuh kesakitan, gila. Dia mancing emosi lawan sebenarnya. Gue tuh nggak rela kalau teman-teman gue dikasarin tuh dikecelein, diledekin. Iya, gitu aja sih sebenarnya gue. Dan lu tau kan di SFC tuh gue sebenarnya kan gue mulai dari di posisi gugun. Iya. Yang adalah itu bukan posisi gue kan. Gue tahu lu nggak nyaman banget di posisi itu. Iya. Kan? Center back kan awal. Iya. Terus akhirnya gue mulai jadi yang kayak gelandang yang harus motong orang. Karena udah playmaker kan udah ada Ceper sama Venard. Iya. Ya kan. Jadi posisi gue aslinya kan pembagi bola. Nah dengan gue yang nggak punya lari cepet,
gue kan beresin orang harus dengan Satu sekali pukulan. rap kan gitu loh. Dan gue nggak pengen lewat ke back gue kan gitu loh. Ngerti. Akhirnya setelah Ceper sama VV juga mulai berbagi dengan gue mulai dapat di playmaker juga. Karena gue udah punya gabungan karakter dari pemain belakang campur pemotong rumput sampai ke pemain tengah, gue nggak siap kalau lihat orang tuh tengil. Sosok juggling depan gue. Intinya Valen itu kalau di lapangan ada yang kalah tengil ya dia kesel banget, dia gedek banget. Untung aja ya saat itu VV itu satu tim. Kalau VV udah lawan tim lain juggling, wah abis gue yakin. Gue gini, gue kan main dari dulu ya kan, dan gue merasa Celebrity FC itu kan bukan kayak anak bola beneran lah. Iya, kita gitu tetap aja hobi, hobi. Ketika gue kan mental anak kampung yang emang gue anak tarkaman gitu loh. Jadi ketika kayak anjir anak temen-temen gue kayak diginiin banget gitu. Maksud gue, lu tuh ngadepin selebritis gitu loh. Lu nggak perlu tengal-tengil. Lu nggak perlu yang kayak gini itu kan selebritis gitu kan. Jadi lu kalau emang lu mau kayak gitu, ayo gue juga bisa gitu loh. Sekarang gue tanya sama lu, pelanggaran apa yang paling parah lu pernah lakuin? Apa? Jawab. Sebelum itu, abis itu gue mikir. Tapi setelah gue pikir-pikir, ngapain ya? Bukan, emang SFC juga tai sih. Kenapa tai? Mesti emang harus pengen menang juga. Terus kayak harus ternyata yang maksudnya emang dari dulu tuh artis kita juga banyak yang sebenarnya pengen jadi pemain bola. Tapi nggak jadi gitu loh. Jadi kayak yang tadi gue pikir ini kan selebritis, lu nggak usah belaga kayak inilah gitu. Pas gue pikir pas gue yang lain, enggak juga sih. Ini selebritis juga emang awalnya dari dulu kayak emang doyan bola. Kayaknya menurut gue ada filosofi yang sedikit gue nggak bisa nyalahin. Ini momen lo untuk bisa mengevaluasi gue. Iya, yang unik aja dari SFC. Satu sisi ada bagusnya, Len. Kenapa bagusnya gue bilang? Karena dari zamannya Gusti Randa, Gugun Gondrong. Tapi kalau Gugun Gondrong lebih tahu karena tahu. Gue lebih lama. Gue baru. Eranya Gusti Randa itu sudah ditanamkan DNA-nya persaingan 90 menit di lapangan SFC harus menang. Nah ini kan gue tahu sih akhirnya dong, gitu. Ya kan lo tahu kan di situ. Kayak bukan cuma fun, tapi bukan fun. Ketika itu ada perlombaan atau ketika itu ada pertandingan serius berhadapan dengan tim yang jago, yang serius. Padahal kita diundang tuh dibayar. Diundang dibayar. Padahal kita sebagai host harusnya, ya kan? Kita itu bermain serius dan dan harus menang. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena saat itu gue inget banget kejadiannya. Gue lupa tahunnya. Kalau nggak salah dulu SFC Cup itu sudah banyak yang datang. Otomatis kayak contohnya gue gitu loh. Gue datang dan banyak gitu loh. Ada SFC A, SFC B. Ya ada dua. Iya dong ada dua. Ada dua. Terserah tuh lu mau main di mana gitu loh. Nah di situ senior kayak ada almarhum Ricky Jo. Ya. Ada dulu Tio Nugroho, ada kalau nggak salah gua inget siapa ya, Rido Sleng sempat main, iya kan. Nah dia ngeliat pemain atau artis yang skillnya itu di bawah atau biasa-biasa aja, ntar dulu mainnya. Dimainin yang jago-jago. Masalah yang namanya artis, ya keartisannya itu dipertanyakan sebenarnya. Jadi yang penting jago dulu. Yang penting jago dulu gimana caranya tim ini menang. Nah kan satu sisi gini, ini kan makanya Rido. Ya, gue nggak tahu deh. Tapi ya itu dia gue bilang. Makanya gue bilangnya ini adalah keunikan dari filosofi sepak bolanya SFC gitu. Bukannya itu jelek, ada bagusnya menang. Cuma kalau menghalalkan mengharuskan itu setiap pertandingan menang padahal kita klub hobi dan juga itu adalah acara charity misalnya, iya dong kita diundang, kita dibayar atau ada istilah undangan harusnya just for fun, tapi tiba-tiba jadi pertandingan serius, ya itu udah. Tapi gue juga akhirnya nyadarin kadang-kadang itu karena saking senangnya kita bola sih, Iya. Gue pernah di SMA ya, gue top skor padahal. Di satu kejuaraan. Tapi gue tuh spesialis tendangan jarak jauh, lo tau lah. Yeah. Jadi dari SMA gue lakukan itu. Yeah. Jadi mungkin banyak yang nggak tahu nih. Gue SMA tuh gue lihat ya. Dari jarak jauh tuh dan sampai sekarang kayak sekali-sekali masih ada. Gue tuh spesialis jarak jauh karena sebenarnya tugas gue ngumpan. Tapi gue bisa syuting jarak jauh. Lu punya power di situ. Iya, nah. Gue pernah di satu kejuaraan
Gue bilang, mata lu Sid gitu, wasit lu kayak tukang semangka lu. Kenapa? Enggak, pertanyaan gue kenapa mesti tukang semangka? Ya gak kayak misalnya, Gua nggak kepikiran kok bisa muncul ke tukang semangka gitu. Tapi gue inget banget, gue nggak bilang dia tukang buah, gue bilang dia tukang semangka. Out of the box. Gila. Pemain bola keluar kata-kata wasit mata lu kayak tukang semangka. Gue kartu merah ya. Nah. Kartu merah, gue top skor. Terus itu SMA. Abis gue masuk ke liganya Lebak Bulus. Ya, Liga Lebak Bulus. Gue main di Big itu fenomenal loh Reds. sebenarnya Gua main di untuk Big daerah Reds. Jakarta. Ya, gue main di Big Reds, gue sempet 2 kali nyetak dari tengah lapangan juga. Ada satu momen dimana gue tuh emang gue nggak ngerti kenapa ya, Nu. Gue tuh udah niat sebenarnya, kayak lu tau gak sih kayak gue hari ini harus kalem, gue harus kalem. Iya. Tapi kayak dikasih cobaan Di lapangan beda lagi. di lapangan kayak gue harus marah gitu loh. Ngerti gak lo? Ngerti. Jadi gue tuh udah niat, Len lu kalem. Tapi ada aja momen gitu. Nah waktu itu gue inget banget, wasit tuh nganulir gol atau apalah gitu. Gue bilang, mata lu Sid gitu. Tadi kan semangka. Iya. Ini mata lu Sid, kartu merah juga gue. Enggak, wasit yang ngincer. Nandain lu. Jangan-jangan itu wasit yang sama ketika lu bilang wasit mata lu kayak tukang semangka. Gue kartu merah juga. Ah. Nah tapi ketika di SFC misalnya, gue jahilin orang dengan nahan pakai lutut, kena ke dengkul orang. Iya. Itu ngilunya minta ampun itu. Tahu gue, terus loncat kenain gitu. Paling kartu kuning Nu. Iya. Jadi akhirnya gue kayak oke, emosi gue tuh kayak harus pakai gerakan aja ya. Daripada pakai mulut. Teriakan mulut. Karena ketika teriakan ternyata jadi lebih kena kartu merah. Tapi Iya. gue melihat, kan gue bukan pemain profesional. Heeh. Mungkin karena itu gue cita-cita jadi pemain profesional juga gak kesampaian. Iya. Karena pengendalian emosi gue gak bagus gitu. Nah harusnya kan kita berharap kampret nih kerupuk. Minum dulu lah. Ini minum dengan air. Nah, buat teman-teman yang punya produk minuman, silakan kalau mau kirim-kirim bisa kali, atau mungkin perusahaan besar seperti Mayora bisa juga kalau mau kirim-kirim mau Atau mungkin kerjasama. Pak Wanandi juga dengan airnya Nah, juga boleh. mantap ini. Tuh. Akhirnya gue juga melihat bahwa oke, gue udah deh gue pakai gerakan aja gitu. Nah gerakan kena kartu lagi. Nah lu tahu kan kayak pertandingan Agum kalau Iya. sama Siwo. Ya. Gue pasti sama Krep tuh nggak tahu kenapa. Lu kayak ada elemen yang nggak Pasti bisa nyampur. Pasti rame gitu Iya, loh. Dan, antara minyak sama air. dan gue kayak oke gue Lu ada persaingan apa sih? Gak ada. Kerjaan, wanita? Iya enggak lah, kan beda profesi. Oh, beda profesi. Mas gue kayak jadinya akhirnya udah di mata anak SFC gue tuh tukang jagal gitu. Nah, itu memang. Dan itu. dan Sadar Anda sadar. Dan kalau gua- Anda tukang jagal, Dan gua- kemana aja? dan gue nggak suka Nu. Ya apa? Gue nggak suka dan akhirnya gue harus sabar. Tapi gue nggak suka kalau lihat SFC main sama sparring. Terus lawannya tuh nyolot gitu loh. Tengil. Gue kayak harus ngelindung. Gue padahal itu bukan pasti Bukan gitu. tugas lu. Yang lain pun nggak merasa harus gue lindungin gitu. Iya. Tapi Kadang-kadang abis itu lu dibego-begoin, bego lu gitu, pelanggaran gitu kan. Karena gue karena anak-anak udah pikir gue tukang jagalnya mereka. Oke, kalau lu sampai dilukain, gue hajar dia gitu. Iya. Dan akhirnya tuh gue lakukan gitu kan, Iya. kartu-kartu. Tapi gue nggak nyangka, maksud gue gini. Oke, gue kan pemain amatir gitu loh. Nah, gue berharap tentu ketika itu pemain di kasta tertinggi, dia harus lebih baik dari gue dong, Nu. Iya. Gue kan begitu karena itu bukan profesi gue. Iya. Ketika emang Lu berharap begitu. ketika itu di profesi dia harus bisa nahan yang begituan dong. Tapi kan lu nggak bisa berharap. Iya, Bu. Ya, Maksud daripada lu berharap terus tidak sesuai dengan ekspektasi lu. Ya lu nyikat orang sampai mukanya. Iya. Terus lu nyikat orang sampai ya kalau gue oke lah gitu loh, lu siapa gitu. Tapi kalau pemain profesional itu kan satu profesi cari duit dari situ. Iya. Enggak. Niat mencederainya lebih besar ya. Iya. Ketimbang niat untuk mengamankan posisi atau area pertahanannya. Iya. Itu kelihatan lah dari situ, unsur itunya lebih besar. Tapi ya itu apa? Pertanyaan gue belum jawab. Apaan? Pertanyaan gue adalah Lu pelanggaran apa? Oh, apa? Pelanggaran terbesar apa atau terparah apa, terkasar apa yang pernah lu lakukan dan pertandingannya di mana? Gua pokoknya gini Nu,
Kalau gue Enggak, lu jangan menghindar. Udah langsung aja, to the point aja. Pertanyaan gua tinggal lu jawab gampang. Pertandingan ini waktu itu gua patahin kakinya. Kalau enggak gua tackle tapi akibatnya jadi kakinya patah. Kalau gue pikir-pikirin lo, Ya. gue terlalu banyak ngelukain orang. Jadi gue nggak bisa inget. Tapi karena ada pas lo ngomong di otak gue ada satu yang sempet rame di Instagram. Ketika zaman fan football udah mulai ada tukang foto. Fan football. Iya, zaman sekarang kita udah mulai ada fotografer. Ya. Jadi itu terekam. Jadi ada momen di mana nih anak memang masih lebih kecil dari gue. Dia selalu di depan anak-anak back kita goyang-goyang gitu loh. Ya. Dan gue gak suka. Crossover. Iya, gue gak suka. Jadi pada saat dia duel, gue loncat. Dan itu terekam kamera. Gue loncat. Bolanya di kepala gue, tapi kaki pul gue emang ke perutnya. Gue inget, Iya. gue lihat fotonya. Iya. Itu. Iya, itu ke perutnya dan dia langsung kayak pegangin perutnya. Makanya gue langsung posting di Instastory gue bilang gue minta maaf. Aduh, sorry ya, gue bukan yang ketawain Gua minta maaf kecelakaan orang ini, tapi Iya. memang yang namanya tragedi itu ketika Iya. tragedi itu Iya. sudah kejadian jadinya komedi. Bener, dan gue minta maaf dan gue harus jujur itu cuma satu di antara banyak banget yang Banyak ya. kejadian yang gue lakukan. Nah, sekarang lu ada kesempatan ini buat teman-teman yang nonton yang pernah lu kasarin, lu mau minta maaf atau lu mau bilang apa? Say something. Gue sih yang pertama buat teman-teman yang mendapatkan momen itu kalau emang gak sepadan sama gue minta maaf. Nah. Tapi ada beberapa tim yang memang gue nggak akan minta maaf karena itu sepadan sama dia. Karena dia juga tukang jagalnya di sana. Pantas untuk mendapatkan Iya, itu. salah satunya ada tim yang cukup ngetop di sini, fan football, badannya keker banget, pemain rugby. Serius lu? Dan agak bule, lu tau lah pasti. Oh. Gue tahu dia disegenin banget dan gue duel sama dia gitu. Serius lu? Dia kan keker, kalau gue gendut kan. Ah. Ya gue duel dan berapa kali dia akhirnya emosi sama gue, jadi gue pikir gue berhasil melakukan itu. Tapi ketika ternyata anaknya lebih kecil, lebih apa, gue minta maaf Iya. untuk apa yang gue lakukan. Atau orang tua? Ya tapi juga orang tua juga jangan nyolot lah ya kan. Jadi kan kita juga Tapi gue pernah inget loh, ada satu momen gue nggak tahu siapa pelakunya. Saat itu kita lagi pertandingan dengan salah satu karyawan perusahaan apa ini gitu, kayak gue momen lupa. pertobatan gue nih bangsat. Itu gue inget banget, tiba-tiba dia salah ngajar. Ya, harusnya siapa yang dihajar? Gue tahu banget tuh. Tiba-tiba dia hajar itu orang tua. Terus gue ngerasa, kan bukan dia yang ngelakuin, kan si itu. Kok lu hajar itu? Gue inget banget tuh. Gue lupa pelakunya siapa. Di mana? Pernah pertandingan SFC Bukan gue kan? antara lu. Enggak, tapi bedanya gue sama Darius sama si Vicky. Vicky. Kalau Darius sama Vicky tuh suka ngeludah. Itu yang pertama. Yang kedua dia selalu siap berantem. Oh iya. Kalau gue Nah, itu main ya, bener, mental. bener, lu bedanya Gue itu. tuh gue sikat terus gue bilang jangan manja lu, jangan manja lu. Gue gitu. Begitu Banci dia lu, bangun lu, begitu banci bangun lu. begitu dia bangun, gue jalan. Iya. Jadi gue mainin mental. Nah kalau Darius sama Vicky, dia emang begitu udah ngeludah. Siap. Dia langsung gini. Terus pukul-pukulan gitu loh. Kalau gue enggak, gue begitu. Banci, lo main tarkam lo. Bangun ya, gue cabut. Gue malah emang Yang penting provokasi. ngerusak mentalnya dia Penting rusak aja. mentalnya gitu. Apa lo? Iya. Ayo sampai ruang ganti gue kejar lo. Apa lo anjing lo gitu. Tapi kalau mereka berdua, mereka emang pasang kuda-kuda gitu loh. Emang udah Itu niat bedanya, ya? itu bedanya. Dan ya tadi gue minta maaf dan itu bukan contoh yang bagus. Tapi gue ada satu yang pesan yang mau gue sampaikan. Apa? Jadi gini. Buat teman-teman yang juga suka nantang gue di Lapangan. sosmed. Oh, sosmed. Sosmed. Oke. Lo harus lihat gue di lapangan. Ya. Gue ngomong ini, ngomong gue bola, lo bilang gue lebay, gue bilang lo bilang gue apa, gue bisa nantang lo, selesaikan aja di lapangan. Wah. Kita main, baik secara skill maupun secara kekuatan mental dan kekuatan kaki. Pendekar Anda. Itu aja. Gua. Itu istilahnya kalau di buku Itu aja. komik Pendekar Tatang S, saya tunggu di Iya. Bukit Tengkorak. Iya. Kita buktikan di situ. Bener, gue sih dulu nontonnya Kung Fu Boy. Waduh. Bacanya jadi gue Chinmi, Chinmi. Gue baca Kung Fu Boy sama break shot. Break shot. Break shot. Jadi itu teman-teman yang kita selesaikan aja di lapangan. Karena lu harus lihat gue kalau gue di lapangan. Tapi anyway, itu tadi kekerasan di lapangan. Tapi gue setuju ya dengan perlakuan atau respon lu ketika ada orang yang menggunakan media sosial itu untuk menyerang
lu saat kerja, tapi menyerangnya itu bukan lebih ke masalah performance, tapi udah menyerang pribadi. Nah, itu yang lu lakukan adalah melaporkan, iya kan? Gue ingat itu kejadian itu karena gue lihat di media sosial lu, ya. Lu adukan itu secara hukum, secara memang birokrasi tata negara, Aturan. ya, sesuai dengan aturan. Dan saat itu orang itu langsung meminta maaf. Dan memang gue yakin itu kebiasaan para netizen ya. Ketika dia merasa tidak ada yang memantau, dia menggunakan jari jemarinya sesuai dengan dia merasa dia hakim, bisa menghakimi orang. Ingat, ada undang-undangnya sekarang. Iya, artinya ya kita pun bisa dilakukan itu oleh mereka. Ya. Tapi di sisi lain lo nggak bisa merasa bahwa lo akan bebas untuk membuat kata-kata apapun Iya. gitu, karena ternyata ada langkah-langkah tertentu yang secara aturan kita dilindungin. Disiapkan sama negara, ada gitu senjatanya. Makanya hati-hati nih teman-teman ya. Gue nggak mau nguruin, gue cuma menghimbau sama kalian. Ketika ada sesuatu yang bikin kalian nggak suka dengan mungkin ocehan kita, salah satunya mungkin pas kita lagi siaran Iya. atau kita lagi main bola, terus lu menumpahkan segala emosi lu itu di media sosial dan itu rekam jejak digitalnya Ya, ada dan di luar dari batas. di luar dari batas. Kalau kita siaran itu di luar dari performance lah, di luar dari siaran kita. Lu kalau mau bilangnya presenternya nggak objektif atau apa, itu masih wajar. Tapi kalau udah ngatain, Benar. nyinggung apa ya? Ya, nyinggung hal-hal yang berhubungan dengan bukan cuman kitanya Iya, gitu loh, lagi tapi nyerang pribadi. pribadi maupun keluarga. Keluarga, Gitu itu loh, yang nggak Nah. boleh. Ya. Dan jangan berlindung di balik bahwa lu nggak mau nerima kritikan. Iya. Karena gue udah bikin Dan dibilangnya baperan. Iya, karena gue bilang menghina dan mengkritik itu berbeda. Beda, setuju. Gitu loh. Kalau lo mengkritik lo akan membuat satu evaluasi buat kita yang kita bisa jadikan masukan. Tapi kalau lo menghina, lo udah di atas level dari yang mengkritik Ya, itu. di luar dari konteks. Ya, Di dan luar dari konteks. banyak itu. teman-teman gue bilang bahwa lu kenapa Len, kau gitu aja lu gini. Lu harusnya kan lu gini. Enggak, gue bilang kita juga harus ngedukasi bahwa ada momen Setuju. dimana ketika lu jelek lu apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi begitu ada yang ini nggak pas nih gitu. Nah itu kita berhak untuk lakukan Iya. apapun hasilnya. Tapi kita punya hak untuk melakukan itu. Iya. Makanya itu yang waktu itu terjadi dan teman-teman yang lain nyangka gue tuh seriusan kayak lu dalam hati gue bukan dalam hati gue bilang gue bukan yang segitunya mau nuntut orang. Untuk iya. Cuman gue mau ngasih tahu gue tuh Sal, terbuka untuk yang begitu, tapi Tapi ada yang harus lo batasannya. tahu kalau yang ini tuh Nggak lu bisa. udah kelewat Nah, gitu, jangan. Itu makanya gitu. tadi gue bilang gue setuju dengan respon yang lu lakukan itu. Ini kan kalau kita bicara tentang kekerasan di dalam dunia olahraga, ya itu juga salah satu bentuk kekerasan lu. Ketika lu melakukan komen itu sih tidak sesuai dengan porsinya, tidak sesuai dengan konteksnya, keluar dari konteksnya, ingat itu udah ada disediain senjatanya atau mungkin perangkatnya, Oke. perangkat hukumnya untuk Ya. istilahnya ada aturan main bos. Yes. Lu nggak bisa. Dan sebagai closingnya, hukuman dari yang kemarin melakukan itu adalah dilepas dari pemusatan latihan. Yes. Apakah Kalau lu sebagai orang yang berhak Komdis. untuk memberikan hukuman secara internal dalam klub itu, kalau lu akan lakukan apa? gua sebagai pemilik klub atau Ya apapun yang punya wewenang di wewenang. klub secara internal. Jadi bukan komdis dari liga, bukan. sebenarnya itu agak sedikit ini Len, apa namanya kalau kita tarik ke belakang ya, lebih kepada pembinaan sepak bola kita itu dari usia dininya apakah sudah benar atau belum. Mulai dari perangkat pertandingan yang dimana memang dituntut untuk tegas dan mengedukasi pemain-pemain dari usia dini. Kalau itu pelanggaran keras, kalau itu kartu merah, kalau itu kartu kuning itu harus jelas batasannya di mana. Setelah itu nanti dia besarnya dia tahu aturan mainnya. Ketika itu aturan mainnya jelas, kalau dia masih melakukan pelanggaran berarti memang ada yang salah sama pribadi Iya. si atlet tersebut. Psikologisnya. Ada yang salah. Nah, kalau udah ada yang salah, itu wajib untuk dikasih hukuman yang berat. Hukuman berat, keluar dari klub. Keluar, paling berat ya. Tapi kalau itu kita lihat konteksnya tidak terlalu berat, ya kita hukum. Potong gaji, atau mungkin dihukum sebulan 3 bulan nggak bisa dapat Gak bisa dapat. gaji dan juga iya
Main nggak? Pokoknya menurut gua gini, hukuman itu harus memberikan efek jerah. Oke. Ketika hukuman itu tidak memberikan efek jerah, nanti si pelaku akan bisa berulang-ulang dan juga itu bisa kejadian dengan orang lain. Contohnya seperti kasus-kasus yang ada di Indonesia ketika orang bahasa dulunya koruptor tapi sekarang mau diganti dengan maling. Kalau itu hukumannya terlalu ringan, orang Indonesia itu akan lebih berpikir, lah mendingan gue jadi maling uang negara. Berapa triliun cuma dihukum 3 tahun, 4 tahun. Tiba-tiba ada maling apa dihukum, maling coklat, maling susu untuk anaknya, tiba-tiba dihukumnya 7 tahun. Lu gila. Iya. Tapi kan kemarin udah diberesin sama Hotman Paris. Yang mana tuh? Itu yang dia mau ngambil dari minimarket. Mau dihukum. Hotman Paris kan bilang maafkan dia dan kasih tahu siapa yang toko yang dimalingin, dia akan cover. Nah itu maksud gue. Ya lu sebenarnya nggak perlu seorang Hotman Paris gitu loh. Itu gue perlu tuh jawaban lu. Iya kan, nggak perlu seorang Hotman Paris gitu loh. Kalau memang basic hukumnya di Indonesia itu jelas, itu semua akan tertata dengan baik. Ya. Dan si pelaku itu harus jerah, yang tadi gue bilang, balik lagi harus jerah. Tapi tetap ada kesempatan kedua apa enggak? Kesempatan bisa, semua orang berhak untuk mendapatkan Jadi kesempatan. berarti lu kedua. jangan matiin karirnya kan? Nggak bisa. Oke. Iya, orang tuh bisa berubah kalau untuk masalah seperti itu ya. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa diberikan kesempatan yang memang lagi rame di media sosial dan juga di televisi. Ketika mantan napi itu keluar terus masih diberikan tempat, itu semua orang sangat jelas menolak. Tapi masih ada beberapa TV yang kemarin ya gua nggak tahu nih apakah mereka ketidaktahuan atau memang unsur kesengajaan ketika masih panas beritanya diundang. Nanti kita akan bahas lagi di Jebret John berikutnya kalau memang itu pas untuk Jebret John sampaikan. Tapi yang jelas kita sudah ngomongin tentang pemain-pemain kasar versi Jebret John yang kita alami sendiri dalam komunitas kita dan dalam hidup kita, dan kita akan bahas lagi di Jebret John berikutnya apa yang perlu untuk kita bahas dengan kalian. Yang jelas si John akan menuju ke Makassar dulu. Betul. Bikin konten dan udah dapet duit, udah dibayar kan? Udah. Alhamdulillah. Udah. Dan satu lagi pesan buat gua, jangan lu berlaku kasar kalau lu nggak mau dikasarin. Pesan dari lu. Pesan dari gua. Pesan buat gua lu bilang tadi. Oh iya. Oh, buat pesan lu sendiri. pesan dari gua buat kalian. Iya gitu. Pesan dari gua buat kalian, lu jangan pernah berlaku kasar di lapangan kalau lu nggak mau dikasarin. That's it. Sampai ketemu lagi di Jebret John. Jebret John. Sampai ketemu lagi di Jebret John.